Halo, selamat berjumpa di channel kami PKN TV JP. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng agar semua siswa mendapat materi PKN dari channel kami. Saat ini kami akan membahas materi PKN di kelas 3 dengan pokok bahasan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum tidak saja merupakan keseluruhan ajas-ajas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah hukum tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ada 3 faktor yang harus kita pahami untuk mengerti hukum, yaitu 1. Pengertian hukum, 2. Faktor penting pembuatannya, dan 3. Penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari badan peradilan dan hukumnya sendiri. Ketiganya menjadi pilar yang saling menopang dan tidak bisa dipisahkan. Hukum itu berguna bila ditegakkan oleh lembaga peradilan. Sebaliknya, penegakan hukum tidak akan bisa berjalan jika tidak ada hukum sebagai landasan bagi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum. Tidak ada yang lebih utama dari ketiga hal itu. Maka dari itu, ketiganya harus bekerja secara sinergis serta berjalan secara seimbang. Menurut Surjono Sukanto, perlindungan hukum pada dasarnya perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum adalah sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara. 3. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Terdapat banyak praktik perlindungan hukum di Indonesia. Berikut ini beberapa contohnya. 1. Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. 2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. 3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 4. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. 5. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan veritas. Perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Perbedaan hukum kebiasaan dan hukum adat. Surjono Sukanto menyatakan, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum bergantung kepada beberapa faktor, yaitu 1. Hukumnya,
yaitu undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. 2. Penyusunan undang-undang juga harus dibuat sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. 3. Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum harus menjalankan tugasnya sesuai peranan masing-masing secara profesional. 4. Masyarakat, yaitu masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati dengan penuh kesadaran. 5. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. 6. Kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, konsep-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Di Indonesia ada 2 isu penting terkait perlindungan dan penegakan HAM dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil, maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan RI, advokat, hakim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 1. Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Kejaksaan RI. Peran Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Pasal 30 melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat. Selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 3. Advokat. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subjek hukum, seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. 4. Hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. 5. KPK. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyidikan, melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum di Indonesia, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.